Baik, kita kembali bersama Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang Al-Quran dan kehidupan manusia. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai Haji Idrus Romli akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita memposisikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya Al-Mukarram Ustaz Abi Maki hafizahullah, juga Mas Agung. Kemudian juga saudara-saudara para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Agung Al-Ihsan, Jalan Kayu Manis, Cibinong. Saudara-saudara para pemirsa TV One Damai Indonesiaku di seluruh tanah air dimanapun kalian berada, semuanya yang saya hormati. Saudara-saudara, memang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah benar-benar sebagai jalan hidup. Dan Al-Quran ini kalau dijalankan akan memberikan jaminan pada kita bahagia, sejahtera di dunia maupun di akhirat. Ini Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran surat yang kedua tadi dibacakan oleh Ustaz Abi Maki. Saya ingin menjelaskan agak gamblang sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini para ulama kebanyakan tidak menjelaskan maknanya karena termasuk ayat mutasyabihat. Karenanya dalam tafsir Jalalain dikatakan Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang mengetahui apa maksudnya, kita gak tahu. Ulama kita saja tidak tahu, berarti kita pasti tidak tahu. Yang beliau tahu kita gak tahu, apalagi yang memang tidak tahu. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah Al-Quran, itulah Alkitab. Al-Quran itulah kitab yang sempurna, benar-benar kitab. Jadi Al-Quran ini diperkenalkan oleh Al-Quran sendiri sebagai kitab yang sempurna. Kemudian la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran benar-benar turun dari Allah. Tidak ada keraguan-raguan ini bermacam-macam. Bisa jadi perintah, gak boleh meragukan Al-Quran. Bisa jadi ini informasi, kalam khabar. Artinya apa? Siapapun gak bisa meragu-ragukan isinya Al-Quran. Atau siapapun tidak akan mampu menemukan celah untuk menyebarkan keraguan-raguan tentang Al-Quran. Gak mampu. Karena Al-Quran memang sudah memperkenalkan dirinya, tidak ada keraguan-raguan dalam Al-Quran. Karenanya tidak sedikit orang-orang di luar Islam ya, di barat, di dunia modern maupun pada masa-masa silam. Orang-orang di luar Islam membaca Al-Quran tujuannya mencari kelemahan Al-Quran. Ternyata bagaimana? Akhirnya orang ini sebenarnya yang banyak kelemahannya. Setelah membaca Al-Quran mencari-cari kelemahannya, orang ini justru masuk Islam. Mengapa? Al-Quran memang gak bisa diragu-ragukan, gak bisa. Mencari hal-hal yang meragukan tentang Al-Quran juga gak bisa. Ini tentang Al-Quran. Kemudian fungsinya apa Al-Quran? Hudal lil muttaqin.
Fungsi utamanya Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebenarnya kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, misalnya Imam Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmud Durar, atau Imam An-Nasafi dalam tafsirnya, dan ulama-ulama yang lain. Sebenarnya di dalam kalimat ini mengandung lafadz atau kalimat yang dibuang. Artinya apa? Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Baik orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman, maupun orang-orang yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa mengamalkan Al-Quran agar bertahan dalam ketakwaannya. Jalan hidupnya sesuai dengan manhaj Qur'ani. Adapun orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran ini, Al-Quran mengajak mereka untuk bertakwa, menjadi orang yang beriman pada Al-Quran. Cuman karena orang yang bertakwa ini yang mengambil pelajaran, yang menjalankan pesan-pesan Al-Quran, maka orang yang bertakwa yang disebutkan di sini hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran jalan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran senantiasa menyinari kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa disebutkan. Mengapa ini pujian bagi orang-orang yang bertakwa? Berarti orang-orang yang bertakwa jalan hidupnya sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ini Al-Quran saudara, salah satu fungsi Al-Quran bagi kehidupan. Dan sebenarnya Al-Quran ini bukan hanya fungsi bagi kehidupan seorang yang bertakwa dalam urusan agama. Untuk keperluan-keperluan sehari-hari, ternyata Al-Quran juga bisa menjadi petunjuk. Karenanya para ulama di dalam kitab-kitab ulumul Quran, misalnya kitab Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi ulumil Quran, atau Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi ulumil Quran, ada bab khusus tentang khawasul Quran, khasiat-khasiat Al-Quran. Artinya apa? Di dalam Al-Quran itu ada surat-surat, ada ayat-ayat yang bisa digunakan untuk mengatasi persoalan. Mulai dari persoalan ekonomi, persoalan politik, apalagi memang persoalan agama. Sampai dunia medis, orang yang sakit itu ada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dalam khawasul Quran misalnya orang sakit perut, ayat apa yang dibaca. Kalau orang kena kencing batu, ayat apa yang dibaca. Itu ada saudara. Sampai masalah politik, mau bepergian biar aman, itu surat apa yang dibaca. Di Al-Quran itu ada memang. Jadi Al-Quran ini memang benar-benar lengkap. Ini yang di dalam Al-Quran disebut khawasil Quran dalam ilmu tafsir. Artinya apa? Al-Quran ini memang petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini dapat mengambil petunjuk pelajaran dari Al-Quran dari aspek apapun. Untuk kepentingan akhirat, kepentingan dunia, atau untuk kepentingan apa saja. Itu di dalam Al-Quran itu ada. Karena Al-Quran memang disebutkan dzalikal kitab, benar-benar kitab yang sempurna. Saya kira ini yang perlu kita sampaikan. Nanti selanjutnya insya Allah di dalam sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Itulah dari pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah bukti nyata bahwa Allah ketika menurunkan manusia di muka bumi, Allah tidak membiarkan kita terombang-ambing hanya berlandaskan, bersandar pada akal kita, tetapi Allah justru memberikan petunjuk agar kita selamat. Insya Allah tema ini akan kita elaborasi dalam segmentasi tanya jawab. Untuk itu kita persiapkan dulu pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Cecep. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yai, nama saya Cecep Sofyan. Saya akan bertanya bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali hukum-hukum Islam, hukum-hukum. Sedangkan saya baru secuil, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari saya, saya sangat gemetar sekali Pak Haji.
baru sedikit mengamalkan hukum-hukum itu. Apakah berdosakah saya sedangkan banyak hukum-hukum di Al-Quran itu? Demikian berdosakah dengan hukum yang banyaknya itu? Baik, terima kasih Bapak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.